Kaget ya Bu ya? Ya semoga ibu-ibu yang kaget, yang datang ke sini bawa penyakit, pulang dari sini penyakitnya disembuhin sama Allah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Semuanya. Firlana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqta'ami. Semuanya. Bibil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yah, jawab salamnya masih lemes banget ini. Kita doain ya, ya. Ibu-ibu yang jawab salamnya kita kompak semangat, besok dapat mantu orang kaya. Dasar mata duitan. Ulang sekali lagi biar ceria, biar sekata, biar cetar membahana ke angkasa, masuk ke relung sukma, nyut-nyutan dalam dada. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Tadi ibu-ibu tangannya ngikut juga begini gitu ya. Berarti emang pada nonton kita. Nggak, agak munduran sedikit. Oh munduran? Munduran. Oh dikit. Kenapa emangnya? Itu kasihan ibu-ibu yang nonton di kita depan nih, paling depan, pas tadi kita maju ngelihat kita sampai dengak banget begini. Pegel pala. Kalau sejam begitu capek juga ya. Iya. Tadi ibu-ibu ngomong apa? Kenapa? Munduran, gantengnya kelewatan gitu. Alhamdulillahilladzi hada awliya'ahu lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Widih, amplop tuh. Belum. Oh belum. Nih kertas. Oh kertas, sangken udah dikebetin amplop. Belum dong. Kerja dulu lah. Oh iya iya. Udah amplop aja, ntar belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ketua Majelis Taklim Ansarul Iman Bapak Ustadz Abdul Hamid beserta keluarga. Yang terhormat kepada Pengasuh Majelis Taklim Ansarul Iman Bapak Ustadz Aif Saiful Muslim dan Bapak Haji Aif Saiful. Yang terhormat kepada Kepala Desa Sukahaji Bapak Teddy Nurdiansyah beserta jajarannya. Dan berikut yang terhormat kepada para tokoh agama Bapak Ustadz Miftahuddin, Bapak Ustadz Amil Tatang, Bapak Ustadz Solahuddin dan Bapak Ustadz Fuad. Nah, gantian ngapain? Lah gantian baca gini doang gantian. Nah, itu kan banyak loh, gantian lah, orang amplopnya sama ntar. Baca sendirian aja. Yang terhormat kepada para tokoh masyarakat Bapak Haji Tendi, Bapak Haji Wahendi, Ibu Hajah Carini, Bapak Haji Guru Ruski,
keluarga besar Bapak Haji Guru Cakra, Bapak Eman Sulaiman, kemudian segenap para panitia Isra Mi'raj Majelis Ta'lim Ansarul Iman, dan segenap Karang Taruna Bungur Jaya Pemuda. Alhamdulillah kelar juga. Kita doain mudah-mudahan para guru kita, pemimpin kita, semuanya, para tokoh masyarakat kita, aparatur kita, semuanya Allah berikan kesehatan. Amin. Panjang umur. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, mohon maaf Doni Dion gak bisa nyebutin satu persatu nama-namanya, emang kagak ada lagi. Nah. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini. Dan juga yang sama-sama Doni Dion hormati para asatidz wa asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hujjaj, serta Bapak Ibu yang kami hormati, Neng yang kami cintai, salam kenal dari Dai Aksi Doni Dion dari Bekasi. Gitu doang tepuk tangan ya. Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini, semua sehat? Alhamdulillah. Walaupun kondisi cuaca panas nih, iya, tapi ibu-ibunya semua saya perhatiin mukanya masih pada senyum, pada ceria. Insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Ini sebelumnya kita mau nanya dulu nih. Ini ibu-ibu kenal sama kita berdua? Emang kenal di mana, Bu? Oh, di TV katanya, TV. Di Indosiar. Yang tayang jam 2 pagi, Bu. Yang di Indosiar. Yang acara aksi. Gantangan di TV apa aslinya? Jadi waktu itu alhamdulillah di aksi Indosiar tahun 2019 Doni sama Dion dapat juara 3. Kita mau nanya ibu-ibu yang waktu itu pada nonton kita, pada kirim dukungan SMS enggak? Lah kagak tuh. Pantas kita juara 3. Coba kalau di sini kompak semua juara 1 kita. Satu desa Sukahaji ini SMS juara 1 kita. Alhamdulillah, Bu. Karena masuk 3 besar, ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tahun 2020. Waktu itu lagi pandemi Covid ya. Jadi beraksi di rumah saja tuh. Dapat juara 3 lagi kita. Mau pada kagak SMS. Gak ada pulsa katanya. Alhamdulillah karena masuk 3 besar lagi, ditelepon lagi sama Indosiar buat ikut aksi tahun 2021, aksi tingkat Asia yang diikuti oleh 5 negara. Doni sama Dion salah satunya yang mewakili Indonesia. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari para ustadz, ustazah, bapak, ibu, doain mudah-mudahan Doni sama Dion kedepannya tambah berkah. Amin. Ini ibu masih semangat semua? Kalau masih semangat nanti Doni Dion mau sapa. Nanti kalau Doni Dion bilang salam takwa, di sini semua ibu bapak kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh, Bu? Ayo kita coba. Salam takwa. Alhamdulillah. Cakep. Insyaallah. Mon barusan ada ibu-ibu yang berbisik. Berbisik apa tuh? Itu kok Doni Dion kok cadel sih? Begitu. Astagfirullah. Kenceng banget tuh emang ngetawain tuh, saya perhatiin dari tadi. Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Kedengeran kan, mungkin ya. Kan kedengeran. Oh iya iya. Ya kan pas ngomong berkah 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 gitu kan kedengeran. Oh iya iya. Ya emang kalau orang ngomong R itu kan pakai lidah normalnya ya. Normalnya. Nah kalau kita pakai tenggorokan. Kalau dieja gimana tuh? Jadi ular melingkar-lingkar di atas pagar, muter-muter. So sistem rusak tuh. Tapi nggak masalah. Nggak masalah, kenapa emang? Meskipun pas pembagian lidah kita nggak datang, yang penting pas pembagian wajah muka kita ganteng. Ganteng-ganteng gini juga minimal belum laku, Bu. Para bapak ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lagi kumpul di taman surganya Allah. Siapa orang yang kumpul di taman surganya Allah,
mudah-mudahan kita masuk dalam surga. Amin. Apalagi sekarang yang namanya majelis Isra Mi'raj banyak acara kayak begini, betul nggak Bu? Apalagi acara begini yang paling banyak itu ngaji ibu-ibu, betul nggak? Iya. Ibu-ibu makan datang ke pengajian, gamisnya juga beda-beda. Iya. Ada yang warna kuning, tuh merah, ada yang hitam, ada yang coklat. Kadang-kadang tiap acara beda-beda. Iya. Buat Maulid warna ini, Isra Mi'raj warna ini, betul nggak Bu? Iya, sampai kadang-kadang pada ngutang tuh baju. Iya. Kadang-kadang yang namanya ngaji bawa tas pada gede-gede banget tuh, bawa tas. Dikirain isinya mah Al-Quran, Ustaz, buku, catatan lah buat bungkus makanan, datang sini. Ada pisang, rambutan masuk dalam, bolu masuk gitu kan. Ya nggak apa-apa Bu, emang ibu saya juga sama gitu juga. Tiap pulang ngaji, pulang majelis pasti saya dipanggilin. Doni, Dion, ini coba cek dalam tas. Ada segala macam Bu, ada bolu, roti, salak, apa kadang-kadang pisang pada benyek ditindik-tindik. Biar masuk semua. Artinya kumpul ngaji gini di taman surganya Allah membawa berkah, bukan cuma berkah, berkat juga. Iya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada pagi hari ini karena kita mengingat peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah berkahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal Alamin. Para ibu yang cintai Allah, sekarang kita lagi ada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang mulia. Kata Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi singkatnya Bu, jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tapi dalam 12 bulan ada 4 bulan haram di dalamnya. Baginda Rasulullah menyebutkan 4 bulan haram ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab, Ramadan lagi. Bulan Rajab. Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum al-ayat. Jangan sekali-sekali deh di bulan 4 itu kita melakukan maksiat, dan jangan sekali-sekali menzolimi diri kamu pada keempat bulan haram tadi, kata Allah. Tapi yang jadi pertanyaan Bu, kalau keempat bulan tadi disebut bulan yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kok dinamakan bulan haram? Kenapa bukan bulan halal misalnya begitu? Kenapa demikian? Karena pada keempat bulan haram tadi, termasuk nih salah satunya bulan Rajab, kita diharamkan untuk berbuat maksiat. Nggak boleh berbuat walaupun bulan-bulan lain pun juga sama, jangan bikin dosa. Tapi apa kata Ibnu Abbas, jika pada keempat bulan haram tadi kita berbuat maksiat, maka dosanya juga berkali lipat. Begitupun sebaliknya, jika keempat bulan haram itu diisi dengan ibadah-ibadah, maka kita pun mendapatkan pahala yang berlimpah. Alhamdulillah. Makanya bulan Rajab itu disebut Syahrullah Al-Asam, bulannya Allah yang sunyi. Jadi jangan ada pertengkaran. Alhamdulillah saudara kita kemarin di Palestina udah ada gencatan senjata tuh Bu, betul gak? Alhamdulillah. Kita pun juga sama sebagai umat Islam, ibu bertetangga, ibu berumah tangga sama teman, sama saudara dan lain-lain, jangan bermusuhan. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka sebagai umat Islam kita nggak boleh saling menganiaya, jangan saling adu domba, nggak boleh saling menghina, nggak boleh durhaka sama kedua orang tua, jangan bikin orang menderita, berbicara jangan berdusta, aib orang jangan dibuka. Tapi sebaliknya harus saling cinta, saling bahagia, saling menghargai sesama, berbakti sama orang tua, bersatu dalam doa. Karena muslim itu bersaudara, maka mau suka atau duka, mau kaya atau tidak, tetap tumbuh rasa cinta. Ajib. Para bapak ibu cinta Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa
Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 Rajab tuh Bu. Sekarang tanggal 26 ya. Nanti sore udah tanggal 27 tuh. Maka berbanyak zikir. Saya mau nanya, Isra Mi'raj nih ya. Isra Mi'raj. Isra secara bahasa tuh Bu, perjalanan di malam hari. Berarti ntar ibu kalau malam-malam keluar berarti namanya lagi Bapak sama anak-anak muda keluar jalan-jalan berarti namanya lagi tetangga nanya, ibu malam-malam mau kemana? Mau Isra saya. Canggih banget. Itu memang benar. Tapi maksudnya yang benar gimana? Isra itu adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj, yakni Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya baginda Rasulullah di malam hari dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina naik ke Sidratul Muntaha. Dan semua itu terjadi pada waktu malam yang begitu singkat sebelum datang waktu pagi. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Al-ayah Quran surat Al-Isra ayat 1. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah, ini peristiwa yang gak bisa diukur pakai otak, gak bisa diukur pakai akal, tapi diukurnya harus pakai iman. Karena gak bisa Pak Bu, ini gak masuk akal nih. Perjalanan yang sangat panjang tapi ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Gak usah jauh-jauh deh. Saya kasih contoh yang paling gampang nih Bu. Contoh buah kelapa tuh. Ini buah kelapa ada serabut kelapa. Dalam serabut kelapa ada batok kelapa. Dalam batok kelapa ada air kelapa. Saya mau nanya sama ibu, duluan batok kelapa apa air kelapa? Air kelapa. Kalau air kelapa duluan, nampungnya di mana? Nah, sekarang saya nanya lagi, duluan air kelapa apa batok kelapa? Nah, beda lagi jawabannya kan. Kalau jawabannya batok kelapa duluan, itu air masuknya dari mana? Betul nggak? Masalah buah kelapa ini aja Bu, Pak, otak kita nggak nyampe, betul nggak? Maka intinya apa? Nggak usah dipikirin, nggak usah didebatin. Yang paling enak apa? Kita beli kelapa, buahnya kita makan, airnya kita minum, seger nggak? Emang ngomong-ngomong nggak ada es kelapa sih. Iya nggak ada ya. Begitupun sama dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Nggak perlu kita debatin, cukup kita imanin. Kita yakin bahwa peristiwa itu terjadi. Dan kita beriman terhadap itu, kita ambil hikmah yang terkandung di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa kok baginda Rasulullah bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang sangat singkat? Jawabannya hanya satu, kehendak dari Allah. Ayatnya kita udah hafal. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu
Tuh, kalau Allah yang sudah berkehendak apapun itu maka pasti terjadi. Betul apa betul? Betul. Contoh lainnya apa dalam kehidupan kita? Contoh, ada orang kecelakaan tragis tapi alhamdulillah itu orang masih hidup. Bisa apa enggak tuh, Bu? Allah yang mau. Ada orang miskin tapi tiba-tiba dia dapat rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Bisa enggak? Allah yang mau. Suami istri udah divonis mandul sama dokter. Tahu-tahu beberapa bulannya istrinya hamil. Bisa apa enggak? Allah yang mau. Orang miskin sampai 7 turunan tapi dia bisa berangkat haji. Bisa apa enggak? Allah yang mau. Udah disiapin katanya. Udah disiapin, alhamdulillah. Lalu sekarang Pak, Bu, dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari perjalanan tersebut? Yang pertama tadi mengenai Isra. Isra, perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kata kuncinya apa? Perjalanan dari masjid ke masjid. Maka artinya apa? Kalau kita sebagai umat Islam, Muslim dan Muslimah ingin maju, ingin sukses, maka umat Islam harus cinta dengan masjid. Cinta dengan masjid. Artinya apa cinta dengan masjid? Rajin ibadah ke selain ibadah juga ngaji. Betul apa betul? Makanya alhamdulillah nih acara Isra Mi'raj udah banyak ngadain nih. Bukan di sini doang. Emang lagi acaranya emang. Pengajian banyak. Kita datang udah ngaji. Makanya Doni Dion alhamdulillah bangga datang ke sini ngelihat bukan cuman yang tua, yang muda juga ngaji. Kan enak kalau yang tuanya ngaji, yang mudanya juga nggak enak. Nah, kalau di tempat saya anak-anak mudanya susah, Bu. Suruh ngaji, ayo ngaji itu ada pengajian sono. Enggak mau. Kenapa emang? Soalnya kalau ngumpul sama emak-emak badannya pada bau balsem katanya. Pada pakai balsem. Enggak, bukan balsem. Apa? Emak-emak sekarang pakainya yang kerenan dikit. Apa tuh? Fresh care. Betul nggak, Bu? Iya. Apalagi semalam malam minggu tuh. Saya mau ngaji. Biasanya malam minggu anak-anak muda itu banyakan yang ngaji, apa banyakan yang ngapel? Ngapel. Kayak kita, Bu, malam minggu, Masya Allah, berangkat mengisi acara. Biasanya kita di jalan kalau berangkat malam itu, Bu, kaca mobil suka dibuka. Macet lah gue. Macet ya. Ngelihat di jalan, ya Allah, banyak orang yang pada pacaran, Bu. Keliling-keliling pada bikin macet. Emang sebetulnya yang bikin macet bukan yang pacaran juga sih. Bukan. Yang jomblo pada ngider aja di jalanan tuh. Udah mana, Bu? Saya dengerin tuh di mobil. Anak zaman sekarang kan ngomong bahasanya alay-alay, betul nggak? Udah gitu bahasanya manggil ke ibunya juga bahasanya nyokap. Manggil ke bapaknya bahasanya bokap. Besok manggil kakeknya kecap. Kecap sini kecap. Manggil nyokap bokap di rumah mandinya masih pakai ember cat. Ya iyalah. Udah mana, Bu? Ya Allah, makanya kita miris ngelihat anak zaman sekarang. Makanya saya salut bangga sama anak-anak muda di desa Sukahaji ini. Pada kumpul ngaji semuanya, alhamdulillah. Ngelihat miris, Bu. Malam minggu laki-laki sama perempuan yang bukan mahram pacaran di jalan boncengan pakai motor ninja, itu cewek duduk di belakang apa nungging banget Edda. Iya. Udah mana gitu, Bu, nungging. Itu cewek umur 22, 23 pakai baju adeknya umur 3 bulan. Nah, itu kan baju kan sempit banget ya. Iya, ketat. Kalau dinaikin ke atas bawahnya kelihatan, betul nggak? Diturunin ke bawah atasnya kelihatan. Ini mah mohon maaf, Bu, mohon maaf, beribu maaf. Kalau ngelihat yang modelan begitu, jangankan Doni Dion yang masih muda, bapak-bapak juga, Bu, kalau ngelihat yang kayak begitu pasti ngomong dalam hatinya. Apa kata bapak-bapak? Iman sih gua kuat, tapi kalau imin endut-endutan tuh. Iya. Astagfirullah. Ya habis gimana ya? Iya. Dilihat dosa, kagak dilihat
Mubazir. Makanya mereka biar cocok sih Bu, laki-laki udah menjaga pandangan, maka perempuan menjaga penampilan. Makanya saya mau nanya, kita nih Bu, wabil khusus anak-anak muda, itu anak muda boleh gaul apa enggak? Boleh gaul enggak? Saya mau nanya, anak muda yang gaul, apakah mereka yang cara gaulnya dengan mabok-mabokan? Anak muda yang gaul, apakah mereka cara gaul dengan joget-joget, buka aurat, main tiktokan? Anak muda yang gaul, apakah mereka yang kalau lagi chattingan di WhatsApp sama ayang embebnya ngomongnya kayak begini, yang udah emam tiang iom, ya. Mam tiang iom, mam siang belum, gitu maksudnya Bu. Ini ibu-ibu udah mam tiang iom. Iom tuh alay juga sama. Samanya juga ya. Makanya anak muda boleh gaul, tapi gaulnya kayak gimana dulu. Maka anak muda yang gaul, yang cakep, mereka adalah mereka yang selalu gaulnya di masjid, di musola, bareng sama orang-orang soleh, bareng sama para ulama, bareng sama para ustadz, bareng sama para kiai, bareng sama para habaib, selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu menjaga tata krama. Tuh anak muda yang gaulnya keren. Sebab anak muda yang rajin ibadah, anak muda yang selalu taqarrub ilallah, anak muda yang seperti itu yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Allah itu senang, kagum sama anak muda yang usianya masih muda tapi gayanya nggak kayak anak-anak muda pada umumnya tuh. Anak-anak muda yang lain pada mabok-mabokan, kita baca Quran. Anak muda yang lain malam minggu pada nongkrong gak jelas, kita hadir ke majelis. Cakep. Anak muda yang seperti itu yang kelak nanti di saat padang mahsyar akan mendapatkan naungan langsung dari Allah. Ketika kita semua kepanasan pada saat itu, ada 7 golongan yang Allah kasih naungan. Salah satunya siapa kata baginda Rasulullah? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang menghabiskan usia mudanya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Makanya biar kita punya anak kita suruh ngaji. Wabil khusus anak-anak perempuan Bu. Anak perempuan, kita punya anak perempuan, ada acara kayak begini, pengajian, yang datang ngaji jangan kita doang, anak kita tuh ajak kita suruh ngaji, betul nggak? Soalnya anak perempuan kadang-kadang bahaya banget Bu, gampang diajak gampang terayu gombalan laki-laki, betul ya? Iya, makanya luar biasa, kadang-kadang ada perempuan diajak ke tempat-tempat sepi sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki dan perempuan yang berduaan dan bukan mahram, maka yang ketiganya itu setan yang ngebisikin Bu, bukan setan sembarangan. Setannya itu namanya setan uka-uka. Setan uka-uka. Itu setan uka-uka Bu, kalau udah ngebisikin bahaya banget. Apa yang dia bisikin? Yang uka aju, yang uka nana, lama-lama yang uka eha. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini mah nggak ada yang kayak begitu. Maka anak-anak muda di sini, ayo bapak ibu pun juga sama ngaji. Kita ngaji supaya umat Islam tinggi derajatnya, kita tuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seluruh umat Islam itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang marah jadi ngalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Aji. Mantap nggak Bu? Mantap nggak?
Mantep lah juara Asia nih. Sombong amat. Ya betul Bu. Orang yang punya ilmu derajatnya pasti ditinggiin nama Allah. Kita lihat para ustadz, ustadzah, kiai luar biasa, punya ilmu manfaat buat umat, rata-rata nggak ada yang hidupnya susah. Punya pesantren, majelisnya banyak, punya madrasah, betul apa betul? Makanya mohon maaf, rata-rata ustadz sama kiai badannya pada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada kiai sama ustadz badannya kurus, saya curiga jangan-jangan itu parcel dia jual di jalanan loh. Tapi tetap kita mau dinasehatin ya. Dinasehatin. Kita dinasehatin Bu sama guru kita. Kata guru kita apa? Doni Dion, antuma kalau diundang ceramah jangan ngarepin amplop. Nah isinya juga jangan Bu, kata guru saya. Sebab Bu, kata guru saya, kalau ada ustadz diundang ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustadz. Tapi yang lebih dosa, ngundang ustadz kagak bayar. Nah itu ujungnya itu. Iya. Iya ya. Tuh makanya luar biasa. Lalu hikmah yang kedua, Mi'raj, perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Maka yang namanya naik itu ada meningkat ke atas. Maka kemajuan umat Islam yang tadi udah dicapai harus mengalami kenaikan atau peningkatan. Bukan cuma cinta dengan masjid, tapi juga harus memakmurkan hidupin masjid itu Bu. Ini mah mohon maaf, kadang-kadang kita mah rajin banget ziarah ke makam orang soleh, silaturahim ke makam orang soleh, ziarahnya kagak salah, silaturahimnya nggak salah. Cuman kadang-kadang ziarah rame, silaturahim rame, begitu ngelongok ke masjid sendiri malah sepi. Tapi kita yakin husnuzon, masjid-masjid yang ada di desa Sukahaji ini mah jangankan maghrib isya, kita yakin masjid di sini subuh jamaahnya sampai luar-luar, subuh jamaahnya sampai luar, di dalam Kosong. emang kan kadang-kadang begitu ya. Iya. Zaman sekarang lihat masjid cakep, musola cakep, di dalam isinya siapa? Tuh, Nah, aki-aki tuh. kesian banget aki-aki. Makanya mudah-mudahan ntar abis dari sini, ntar besok yang ajan jadinya anak muda, betul nggak? Makanya kesian Bu aki-aki. Ya Allah, kadang masjidnya udah cakep. Harusnya kan kalau yang ajan, anak muda menggelegar, suaranya enak. Nah kadang-kadang aki-aki ajan subuh lagi, bangunin orang tidur. Kan orang bangunin orang tidur kan harus semangat Bu ya. Namanya aki-aki nggak ada anak muda masuk aja nih, nyalain mic, ampli nyalain, colok dia ajan. Megang mic juga ada gemeteran gitu. At-talatu khairum minan naum. Saya mau nanya Bu, itu kalau kita dengar ajan begitu kita bangun apa tidur lagi? Tidur Tidur lagi. lagi. Nah, iya. Iya, coba kalau besok nih ada abang-abang yang anak muda. Ini tim hadroh apa nih Bang? Birrul Walidain. Besok nih ada anak-anak muda dari tim hadroh Birrul Walidain. Abang-abang yang muda-muda subuh datang ketemu sama aki-aki ngomong, "Kek, mohon maaf." Tapi ngomongnya jangan kayak begitu, ntar aki-aki jantungan. Mohon maaf Kek, biar kakek anteng aja udah, saya anak muda yang ajan. Anak muda ajan subuh cakep apa enggak? Cakep, napasnya juga masih panjang, masih kuat. Ada tim hadoh dari Birrul Walidain, ajan subuh, dia ajan. Allahu Akbar, itu Bang, tetangga sebelah yang punya anak perawan ngomong, "Tarik calon mantu." Kena ajan doang ya? Iya. Tapi kan kesian kalau yang ajan aki-aki, Yang komat solawatan, yang mukul beduk
Gulung karpet. Nyalain mic. Bersihin kolam. Yang mati. Astagfirullahaladzim. Lo kenceng banget ngomong itu. Iya. Mohon maaf ya Ki, mohon maaf ya. Yang ngomong mati bukan kita, emak-emak yang kencengan tuh. Mama yang banyakan mah. Makanya biar kita doain Bu ya. Kata ibu-ibu gimana kagak mati, aki-aki diborong semua sama dia. Kecapean. Makanya biar kita doain biar sepuh-sepuh kita, aki nini kita di sini biar pada sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi makmurin itu masjid, Bu. Hidupin masjid. Bukan cuma cinta dengan masjid. Kita mau ziarah silahkan, mau silaturahim ke tempat orang soleh silahkan. Tapi kita punya masjid dekat rumah kita. Makmurin masjid itu biar masjid itu jadi hidup. Betul apa betul? Gimana caranya tuh? makmurin masjid, iya. Ada masjid ngadain kegiatan santunan yatim piatu duafa, bantu. Masjid ngadain penggalangan dana korban bencana, Bantu. Masjid ngadain acara hari besar Islam, bantu. Ustadz, saya nggak punya uang, saya bantu pakai tenaga doang, boleh nggak Ustadz? Boleh bantu pakai tenaga. Gimana? Kita gabung jadi panitia, bantu-bantu pasang tenda, bantu-bantu masak. Tenaga kita jadi manfaat, betul nggak? Ustadz, saya tenaga udah nggak kuat, capek banget, mau pakai bayar uang aja dah, transfer infak boleh nggak? Boleh. Kita punya uang, punya tabungan, manfaatin sebagian rezeki kita untuk acara-acara yang bagus, yang positif. Itu rezeki yang kita sumbangin di acara kebaikan akan mengalir pahalanya buat kita. Ustadz, saya uang udah kagak punya, tenaga udah nggak kuat, saya cuma bisa bantuin doa aja dah, boleh nggak? Boleh. Ad-doa silahul mu'min. Udah nggak mampu ngapa-ngapain, doain. Doain panitia biar pada sehat, acara berjalan lancar, jamaah biar dapat ilmu yang manfaat. Ustadz, saya uang udah nggak punya, pas-pasan banget buat makan, tenaga juga nggak ada, doain juga nggak bisa, terus harusnya gimana Ustadz? Ya udah deh, diem. Ini mah nyumbang enggak, tenaga enggak, doain juga enggak. Komen mulu kerjaannya, ampun dah. Ada di sini yang begitu ada. Na'udzubillah min dzalik. Tuh luar biasa. Dah makanya tuh biar sukses acara, makanya kan harus ada kerjasama semua. Tuh hikmahnya. Lalu apalagi baginda Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasulullah tuh bawa amanah, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Makanya dalam satu riwayat dijelasin sebenarnya 50 waktu, tapi disingkat, dipotong jadi 5 waktu yang sehari kita lakuin, kita jalanin sehari 17 rakaat 5 waktu. Ibu bisa bayangin 50 waktu udah kayak apa itu, kita nggak bisa kerja, mau makan susah, mau istirahat susah, mau kerja bentar udah azan lagi gitu. Jangankan yang 50 waktu, yang 5 waktu aja kita jadi nasi uduk, si nasi kering dicampur sama nasi perak. Dengar beduknya sering, tapi banyak yang pura-pura. Betul nggak? Sholat zuhur Semangat, giliran asar lemes. sholat maghrib Kepepet, giliran isya kemalaman. akhirnya subuh Kebablasan. Betul apa betul? Makanya kita dalam suatu pengerjaannya, sholat ini bukan cuma pengerjaan aja, tapi harus tahu makna sholatnya itu apa. Kita makna sholat kan, bukankah kata Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah mengatakan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masih lemes jawab Allahnya. Ulang sekali lagi. Inna salata tanha 'anil fahsya'i
Terus. Cakep tuh. Nenek-nenek di belakang maksain. Kata Allah apa? Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang kayak gimana dulu? Jadi bukan cuma pengerjaannya aja, tapi harus tahu maknanya. Sholat kan dari kata solu, sujud patuh tunduk pada hukum-hukumnya Allah. Hurufnya ada 3, sod, lam, sama ta. Tak marbutah tuh. Sod artinya apa? Sidqul qawli. Sidqul qawli. Perkataan yang baik, perkataan yang benar. Orang kalau udah sholat maka ngomongnya baik sama orang. Orang kalau udah sholat, kalau ngomong sama orang perkataannya nggak pernah nyakitin orang. Kalau ada orang yang ngomong masih nyakitin orang, masih gunjang-gunjing sana sini, maka hakikatnya belum sholat. Maka kalau kita orang yang sudah mengaku sholat, maka harus jaga nih lisan kita. Kadang-kadang yang namanya lisan kita kan gampang mencela, betul nggak Bu? Tapi zaman sekarang mencela itu bukan cuma pakai mulut, tapi pakai nih jari kita nih. Lewat mana? Ketikan mencela orang di status WA, nyindir-nyindir orang di status WA tuh bukan cuma pakai mulut. Soalnya kan kita hidup di 2 dunia. Dunia nyata dan dunia maya, dunia lain lagi. Memedi dunia lain mah. Dunia nyata tuh dan dunia maya. Di dunia nyata kadang-kadang nih mulut ya Allah demen banget mencela orang, ngomongin kejelekan orang. Di dunia maya kadang-kadang nih jari gatel banget bawaannya pengen cela orang mulu, nyindir orang mulu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya nih lisan perkara penting. Enggak dalam rumah tangga, enggak dalam bertetangga, lisan nih bisa nolongin kita, bisa juga ngejorokin kita. Makanya kata Nabi, ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan. Enggak ada anggota tubuh yang paling mulia yang Allah ciptain yaitu lisan. Karena lisan ini adalah bisa yahdi ilal jannah, yahdi ilan nar. Dengan lisan kita bisa nyebabin kita masuk surga, dan lisan juga bisa nyebabin kita masuk neraka. Makanya kalau kita mengaku umatnya baginda Rasulullah, kita mengaku sebagai orang yang rajin sholat, maka harus pandai menjaga lisan. Sebab yang namanya lisan ini Bu banyak penyakitnya. Apa di antara penyakit lisan? Yang pertama kadzib, demen bohong. Orang kalau udah sering bohong, mau ngomong jujur susah apa enggak? Susah. Yang paling parah sekalinya dia jujur, orang udah pada nggak percaya, betul nggak? Kenapa? Karena orang kalau udah keseringan bohong, untuk menutupi kebohongannya dia pasti akan bohong lagi. Lalu yang kedua apa lagi? Gibah, ngomongin orang. Makanya saya kasih tahu ibu jangan lama-lama nongkrong di tukang sayur. Bentar dikit lah ngobrolnya lama. Jangan suka kumpul sama orang doyan gibah, jangan. Karena apa? Kalau kita suka kumpul sama orang gibah, selain yang pertama kita jadi kebawa gibah, yang kedua kalau kita lagi nggak ada di circle itu, di kelompok itu, nanti kita yang diomongin sama dia. Kita ngomongin orang, kita nggak ada, kita yang diomongin. Betul nggak? Iya, makanya jangan. Kadang-kadang ngaji, sholat lagi gibah jalan juga. Lah boncos pahala yang ada. Apalagi penyakit lisan, namimah, suka ngadu ngomong di sini beda, ngomong di sono beda. Tujuannya apa? Biar sesama saudara pada saling berantem, saling musuhan alias ular berkepala Apalagi hasad, iri, dengki. Emang awalnya dari hati itu penyakit, cuman nanti keluar dari lisan tuh. Nyindir orang, ngata-ngatain orang. Ada tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor, wah dia yang panasan tuh. Tetangga renovasi rumah, wah dia yang kesempitan. Giliran tetangga kesusahan, wah dia yang paling seneng. Na'udzubillah. Ada di sini yang begitu. Mudah-mudahan pulang dari sini pada bertaubat.
Karena yang namanya ngaji pulang harus diamalin ilmunya, betul nggak? Iya, tuh makanya biar kita jaga tuh, ya kan? Sebab nih yang namanya lisan ini Bu bahaya banget. Gara-gara ini nih, gara-gara ini banyak orang tua sama anak jadi pada sering ribut, betul nggak? Gara-gara ini banyak nih suami sama istri jadi pada berantem, apa pecah rumah tangga, betul nggak? Gara-gara ini banyak sesama saudara pada saling bermusuhan, betul nggak? Makanya nih mulut yang paling nggak bisa dipercaya nanti di hari akhir. Makanya disebutin dalam Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tuh kata Allah, nanti pada saat yaumil akhir mulut kita dikunci. Sebab apa? Mulut biasanya demen bohong, tapi apa? Tangan dan kaki kita yang bakalan bersaksi atas apa yang kita kerjakan pada saat di dunia. Dah makanya biar kita jaga hati dan jaga lisan kita. Jagalah hati, jangan kau nodai, agar terhindar dari penyakit hati. Jagalah lisan, jangan kau mencela, supaya kita masuk ke dalam surga. Ajib. Makanya kalau pengen lisan kita berkah, jaga yang 4. Kata para ulama, lisanul barokah arba'ah. Jaga yang 4 ini kalau mau lisan kita berkah. Yang pertama apa? Likathrati dzikri. Banyakin lisan kita buat berzikir. Itu lebih manfaat daripada ngomongin orang. Banyakin zikir. Ini sekarang bulan Rajab, dalam satu riwayat disebutkan Rajab bulannya Allah. Maka banyakin zikir di sini nih. Zikir bikin hati kita tenang apa enggak? Tenang, pikiran tenang, diri menjadi nyaman. Subhanallah walhamdulillah, ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil. Enak nggak Bu? Atau contoh zikir yang lain apa juga? Solawat, boleh nggak zikirnya kita pakai solawat? Solawat betul, karena mengingat juga sama. Mengingat Sama, kan? kekasihnya Rasulullah dan mengingat Allah juga. Iya, kita baca solawat. Atau ada umpamanya ibu-ibu yang datang nemuin kita pulang dari sini nanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, nggak dorong-dorong begitu sih? Iya, soalnya Pak Ustadz ganteng jadi saya gemes gitu. Saya ceritanya emak-emak nih. Pak Ustadz, saya biasa di rumah dangdutan mulu. Oh, dangdutan. Oh, bisa Iya. lagu dangdut? Bisa dong. Coba gimana tuh? Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa. Enak nggak Bu? Enak. Biasanya kita ikutan lidah deh. Jangan. Jangan ya. Saingan Rizky Ridho. Oh, iya. Karena saya nontonnya Indosiar mulu Pak Ustadz. Iya. Yang acaranya dari pagi sampai malam. Ku menangis tuh. Malamnya kan acara dangdut tuh. Iya. Betul kan ya Bu ya? Karena saya suka dangdut Pak Ustadz. Boleh nggak baca sholawat pakai lagu dangdut? Kalau iramanya pakai irama dangdut nggak masalah. Oh nggak masalah Iya. ya? Jadi ibu-ibu di sini yang demen dangdutan sambil masak daripada dangdut, mending kita banyakin zikir. Salah satunya sholawat. Masukin irama dangdut ke sholawat. Boleh nggak? Boleh. Gimana contohnya? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syah Al-Fatayya jiratal alami ya uhailal ju mi'ad fatayya jiratal alami ya uhailal ju. Enak nggak Bu? Enak tuh, Masya Allah.
Datang lagi nggak lama ibu-ibu dari daerah Karawang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Aduh. Emang emak-emak datang nyubit-nyubit begitu ya? Tadi emak yang sana gemes, saya juga lebih gemes Ustaz. Oh begitu. Ada apa, Ce? Tadi ibu yang ono boleh katanya pakai lagu dangdut. Saya emang nggak suka dangdut Ustaz. Emang Ce sukanya lagu apa? Saya sukanya nonton film Antv tuh yang cowok-cowoknya pada ganteng-ganteng Ustaz. Cowok ganteng nah. Film India Ustaz. Oh tuh. India. Bollywood tuh. Oh iya, Ya, India. nah saya sukanya lagu-lagu India. Emang bisa Ce lagu India? Bisa. Coba tuh. Kin ki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi. Ada lagi yang lain, ada? Ada. Tujhe mera dikhta hai yara, main kya karu. Apa lagi? Ada lagi satu lagi tuh. Apa? Yang dulu sempat viral. Gimana tuh? Tumpah seember. Air itu. Oh beda ya? Beda. Seair ya? Hujan kalau sampai ember. Nah itu. Saya boleh nggak salawatan pakai lagu India? Boleh dong. Boleh Bu ya? Tadi tuh. Boleh. Tumpah seair yun muskurain. Nah, itu enak tuh. Coba masukin ke sholawat. Coba. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayaji ya uhailal judi wal ya uhailal jud teng 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 India ya. Ada juga yang datang satu lagi emak-emak qosidah dari desa Sukahaji. Ada Qosidah sini ibu tuh. qosidah ada. Ada tuh. Saya tahu kalau main qosidah. Kalau hadroh saya tahu ketukannya. Kan hadroh begini Bang ya. Dung tak tak dung 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 tak tak dung tak tak dung dung tak gitu ya. Bukan dasarnya tuh Dasar. ya. Kalau qosidah lain. Gimana qosidah? Tak dung 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 tak dung 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 tak dung 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 dung. Tuh. Itu namanya qosidah tuh. Itu yang mukul bass kan kenceng banget ya? Ya Bu ya? Iya sama di tempat saya juga Bu. Itu alat dibeli belum ada 2 bulan bassnya pada jebol. Mukulnya kekencengan. Gemes banget sama bass. Iya. Itu emak-emak qosidah datang nanya, Pak Ustadz, Ya, boleh nggak kita emak-emak qosidah nih baca sholawat pakai lagu ala-ala Melayu Cindai gitu, boleh nggak? boleh. Cuman emang kalau ibu-ibu qosidah itu salawat di Indonesia tuh unik. Unik ya? Iya. Kenapa tuh? Karena kalau di luar negeri orang semangat. Oh iya bener ya, kayak contoh sholawat Ad-Dinulana. Itu kalau di Mesir dibawanya semangat ya. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Tuh. Karena tentang ukhuwah. Iya. Tapi masuk ke kampung, masuk ke desa Sukahaji beda lagi. Bacanya gimana? Ad-dinu lana wal haqqu lana. Kadang-kadang sampai manggilin orang. Wal adlu lan lu baru datang nono sama depan masih kosong noh. Wal adlu lana wal itu tuh siapin tuh minum buat ustazah noh. Wal adlu lo mana sih lu belum datang dari kemarin kagak ngaji-ngaji, duduk sana duduk noh. Wal adlu lana tuh bisa nyambung-nyambung. Ya Bu ya. Bener kan ya? Kalau emak-emak di sini kan manggilin pengajian begitu ya? Iya. Tadi tuh nanya kalau pakai lagu Cindai sholawatan boleh nggak? Lagu Melayu boleh. Apalagi kalau dibikin ngebeat ya. Bikin ngebeat. Bagus tuh. Bagus ya. Iya. Coba Bu kita sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syan At-fatayaji ghantal alami ya uhailal jud nahnu jiranum haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Enak nggak Bu?
enak tuh. Alhamdulillah. Cuman roman-romannya tuh mic pada becek tuh. Oh enggak. Oh enggak ya. Tapi romannya kita ada serat juga. Oh serat juga ya. Iya, kita minum dulu. Minum dulu boleh Bu ya? Iya. Ini ada apa nih? Nih. Oh kopi. Oh, kopi. Nih. Gitu. Ini luar biasa. Kenapa emang? Ini air putih ada, kopi ada, Ada. cemilannya nggak ada. Oh iya. Enggak ini mah enggak semua yang diomongin harus diturutin. Cuman tadi emang di awal kita ada ngomong-ngomong es kelapa belum nyampe nih gitu ya. Enggak, kayaknya emang belum musim kelapa. Musimnya rambutan. Karena yang dikasih minum 2, cobain atu-atu. Nah ini kopi nih. Emang saya emang udah mesen Bu. Emang kalau nanti nyampe kita bikinin kopi gitu. Emang karena di rumah kopi belum ada yang nyeduhin gitu. Alhamdulillah. Terusin ini Bu. Terusin. Apa jam berapa kita? Wah, maghrib tuh. Kita mah sebenarnya bisa aja Bu, bisa gitu ya. Sampai maghrib, sampai isya juga bisa kita Bu. Cuman besok ada yang nanya dari kampung sebelah. Itu kemarin ngundang Ustadz Doni Dion di Desa Sukahaji apa jam berapa? Sampai mampus dia gitu. Karena saking capeknya dipaksa mulu sama emak-emak gitu ya. Tuh tadi. Kalau pengen lisan kita berkah, maka kata para ulama jalani yang 4. Yang pertama tadi dikathroti dzikri. Banyakin lisan kita baca untuk berzikir. Yang kedua, kalau pengen lisan kita itu berkah dengan apa? Likathroti doa. Banyak-banyakin lisan kita untuk berdoa. Doa. Apalagi sekarang kita di bulan Rajab nih, Bu. Diajarin kan doa sama Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Ayo sama-sama baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi. Allahumma barik lana wa sya'bana wa balighna waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ya Allah, ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Lebih manfaat daripada ngomongin orang, mencela orang, mending banyakin doa yang baik-baik. Tapi saya kasih tahu Bu, kalau kita doa minta sama Allah harus pakai adab, betul nggak? Adab yang pertama, kita minta sama Allah jangan kayak kita minta sama temen. Kalau kita minta sama temen kan bahasa kita enak aja asal ngomong, betul nggak? Kita nggak punya duit minta sama temen, ya elah bang, neng, bagi duit ngapa? Lu pelit banget jadi orang, bagi duit ngapa? Roman lu kaya banget, bagi duit sombong amat lu. Kan gitu ngomongnya Bu ya. Sama Allah jangan begitu. Minta sama Allah pakai adab. Gimana tuh? Puji-puji dulu Allah. Kita pengen dapat rezeki, sebut Asmaul Husnanya Allah yang maha memberi rezeki. Apa tuh? Ya Rozak. Ya Rozak. Ya Allah ya Rozak. Sambil kita rayu gitu Bu. Engkaulah yang maha pemberi rizki. Tiadalah kami hidup di muka bumi ini sampai hari ini kami hidup melainkan atas rizkimu ya Allah. Engkau paling tahu yang saat ini hambamu hadapi. Hamba banyak sekali kebutuhan yang harus hamba penuhi. Engkaulah yang maha kaya. Engkaulah yang maha pemberi rizki.
limpahkanlah hamba rezeki dengan caramu ya Allah, dengan rezeki yang halal, yang baik, yang bisa semakin mendekatkan hamba kepada Engkau. Cakep gak doa begitu? Cakep. Kalau doa kayak begitu dikabulnya juga cepet insya Allah. Lalu adab yang kedua, kalau lagi doa jangan pakai ngatur. Ini mah kadang-kadang doa ngatur Allah, apalagi biasanya anak perempuan. Doa minta jodoh, doanya ngatur sama Allah. Ya Allah, saya minta jodoh ya Allah. Jadikanlah dia jodoh saya ya Allah. Jikalau dia bukan jodoh saya, gimana pun caranya harus jadi jodoh saya ya Allah. Kadang-kadang begitu. Kalau memang jodoh dia adalah orang lain, sesungguhnya saya juga orang ya Allah. Ya, ngatur jadinya. Iya. Atau kadang-kadang terlalu spesifik juga ya. Iya. Ya Allah, saya pengen punya jodoh yang ganteng ya Allah, kayak Doni Dion. Saya pengen jadi cari jodoh yang ganteng, yang kaya, yang pinter ya Allah, sama sekalian yang punya mukjizat bisa belah bulan ya Allah. Tongkatnya jadi ular, bisa belah lautan. Tuh cari cowok apa cari nabi begitu, sempurna banget mintanya begitu. Jangan ngatur udah makanya. Iya. Kemudian yang ketiga adabnya apa kalau doa sama Allah? Jangan juga kecepatan, terlalu singkat. Ada teman saya doa begini Bu sama Allah, begitu sholat doa begini, ya Allah sesungguhnya Engkau paling tahu apa isi hati hamba, amin. Cepet banget doa begitu, males itu ya. Ya Allah, udah sama kayak kemarin. Lalu yang ketiga, kalau pengen lisan berkah, likasratin nasihah. Perbanyak buat kasih nasihat sama orang, lebih manfaat, kasih kebaikan, kebenaran supaya jadi manfaat buat orang. Kemudian yang keempat, kalau pengen lisan kita berkah, lisanun likasrati tilawatil Quran. Banyakin lisan kita untuk membaca Al-Quran. Tapi luar biasa di sini ibu-ibu ya. Tadi kita setiap baca Al-Quran ibu-ibu ngelanjutin ya. Iya, tapi tadi dapat bocoran. Kenapa tuh? Katanya ibu-ibu di desa Sukahaji ini pada jago bahasa Arab semua. Jago bahasa Arab? Iya. Masya Allah. Emang dari tadi kita nyampe sini juga kita liatin ibu-ibunya mukanya Arab semua nih. Arab maklum. Jadi udah pinter ngaji, baca Quran pinter nih. Bahasa Arab juga pinter. Iya. Jadi penasaran kita ya. Kita coba dulu. Saya mau coba nih Bu, boleh ya Bu ya? Boleh ya. Nanti saya ngomong Arabnya, ibu-ibu lanjutin, setuju? Babun pintu, hajarun batu, hizaun sepatu, wahidun. Lah iya ya benar tuh. Lah benar Bang ternyata ya. Nggak salah. Tapi kalau sekali belum tentu yakin kita. Iya. Coba 2 kali. Dua kali ya. Iya dong. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yukhayyibu kecewa, isnaini. Iya, Masya Allah. Nah, tak benar 2 kali udah gue bisa tuh ibu. Coba lagi. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satun. Subhanallah. Luar biasa Kiai. Baru kali ini Bu saya ngaji, ibu-ibunya pada pintar bahasa Arab semua. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Benar-benar Arab ini. Iya ya. Bukan Arab maklum bukan. Kenapa tuh? Iya karena jago bahasa Arab. Kata ibu ngomong cuman hitung-hitungan doang Ustaz. Lalu yang kedua, tadi yang pertama huruf shad, yang kedua sholat huruf lam. Apa itu lam? Layyunul qalbi. Orang kalau udah sholat, bagusnya adalah hatinya menjadi lembut. Hatinya nggak gampang marah, nggak gampang dendam, nggak gampang sombong. Kalau ada orang yang udah sholat, hatinya masih punya dendam sama orang, masih mudah marah-marah sama orang, sombong, nggak bersyukur, berarti hakikatnya belum sholat. Makanya kita sebagai umatnya baginda Rasulullah belajar daripada sosok baginda Rasulullah mengenai akhlak beliau, memiliki hati yang lembut. Makanya kalau kita ngaji
Maulid Diba tuh Bu, di dalam Ad-Diba kan dijelasin tuh. Qalbuhu la yaghfalu wa la yanam. Allah, begitu kudunya mah. Pada diem baik. Kagak ada yang jawab ya. Iya. Ulang sekali lagi. Qalbuhu la yaghfalu wa la yanam. ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب اللهم وبارك عليه وعلى آله. Tuh dijelasin, baginda Rasulullah itu memiliki hati yang gak pernah lengah, dan hatinya baginda Rasul itu gak pernah tidur. Bahkan Rasulullah itu selalu berhikmat dan mengingat kepada Allah. Bahkan Rasul Bu, ketika disakiti oleh orang lain, beliau selalu memaafkan dan gak pernah membalas. Dan jika Rasul diajak untuk bertengkar, Rasulullah diem gak menjawab. Luar biasa gak Bu? Luar biasa. Kita bisa contoh tuh akhlaknya Rasul. Karena hakikatnya orang yang udah sholat maka hatinya harus lembut. Jadi kalau umpamanya nanti ibu kita semua pulang dari sini, ada orang yang ngejelek-jelekin kita, nyindir kita, biarin aja, urusan dia sama Allah. Yang penting kita nggak begitu jadi orang, betul nggak? Iya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa kayak gitu. Iya. Sekali ada orang jelek-jelekin kita, ngata-ngatain kita, nyindir kita, kita mah masih bisa balas dengan senyuman, lempar dengan kata-kata yang indah, bunga-bunga yang indah. 2 kali orang ngejelek-jelekin kita, masih bisa kita lempar dengan senyuman indah, bunga-bunga yang indah. Tapi 3 kali orang masih ngejelek-jelekin kita lempar dengan bunga-bunga yang indah, sekalian pot-potnya lemparin ke mukanya tuh biar mampus kalian. Kita kan kayak begitu ya Bu ya. Iya, makanya biar kita berusaha contoh akhlaknya Rasulullah. Biar hatinya lembut, gak gampang emosian. Kalau orang suka marah-marah, itu biasanya emang sarafnya jadi tegang tuh Bu. Jadi muncul banyak penyakit. Karena ketika kita marah, maka wajah akan merah. Kalau wajah sudah merah, diri menjadi resah. Kalau diri sudah resah, maka akan berulah. Ujung-ujungnya naik darah, stroke dah. Makanya Nabi tahu, ini kita umatnya banyak yang emosian, marah-marah. Makanya Rasulullah ngasih tips buat kita kalau kita lagi marah. Tips yang pertama, apabila kita lagi marah, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa kata Rasul? Siapa orang yang saat dia marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka niscaya akan reda kemarahannya. Lagi marah, a'udzubillah. Lagi resah, a'udzubillah. Hati lagi patah, a'udzubillah. A'udzubillah, maka setan akan nyerah. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, Ustadz, saya udah baca ta'awuz kok masih marah-marah aja. Maka tips yang kedua adalah ubah posisi. Jadi umpama suami ibu lagi marah-marah sama ibu, marah-marahnya sambil berdiri, ubah posisinya, suruh duduk itu suami. Oh Ustadz, saya udah suruh ngikut, udah suruh duduk Ustadz, masih marah-marah juga. Ibu rebahin itu suami. Rebahin. Ustadz udah direbahin, masih marah-marah aja, gimana? Maka tips yang selanjutnya, udah direbahin masih marah-marah, tips yang selanjutnya, ibu ambil air. Ya bukan disiram, bukan. Kata Nabi, fa'idha ghadiba ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah berwudu. Jadi ibu ambil air, itu suami suruh wudu lah, bukan disiram. Makin ngamuk ya. Makin ngamuk.
Jadi begitu Bu, berusaha untuk kita bisa memiliki hati yang lembut, gak gampang marah, gak gampang timbul rasa dendam. Hati kita bersihkan daripada segala penyakit hati, bersihkan daripada sifat sombong, sifat takabur. Betul apa betul? Betul. Iya, luar biasa. Biar nggak gampang sombong sama orang. Sebab kadang-kadang mah kita baru dikasih kelebihan dikit sama Allah, udah ngerasa paling-paling gitu. Paling kaya, paling hebat, paling mulia, paling pinter dan lain-lain sebagainya. Betul apa betul? Iya, kalau orang sombong makan gitu. Nah, umpama baru punya tanah 100 meter, lagi bangun, ada orang lewat ngomong, Pak, ini tanah bapak ya. Lah kita ngomong, lah iya emang mata lo buta apa? Tuh. Nah, tanah warisan dari orang tuanya, sombong banget. Itu titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil sama Allah kalau kita nggak bersyukur. Maka selagi kita hidup, jangan pernah kita merasa pintar, tapi pintar merasa. Maka jauhilah segala penyakit hati termasuk sombong. Sebab apa itu sombong? Baturul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Apa contohnya? Tuh masjid, kalau bukan gua yang nyumbangnya paling gede mah kagak bakalan jadi. Ada nggak yang begitu? Itu kesombongan. Tuh si Anu kalau nggak nikah sama gua mah hidupnya pasti melarat. Ada nggak yang begitu? Itu kesombongan. Tuh acara pengajian kalau bukan gue yang nyusun acara mah kagak bakalan jalan itu. Ada nggak yang begitu? Itu kesombongan. Tuh yayasan kalau bukan gue yang promosiin mah muridnya pasti dikit. Ada nggak yang begitu? Itu kesombongan. Tuh Ustadz Donidion mah datang kalau gue yang ngundang meskipun kagak dibayar. Ada nggak yang begitu? Itu kelewatan. Ya emang ini mah ada cerita ya. Ada cerita Bu, ini mohon maaf ada cerita ya Bu ya. Ada cerita. Saya pernah kita berdua ngisi malam-malam di suatu kampung. Selesai ngisi acara kita balik ke mobil, itu panitia kagak ada yang nyamperin pisan. Akhirnya kita pulang kagak bawa apa-apa. Tiba-tiba di jalan Bu, kita ngedelik aja dalam hati. Nyampe rumah, mana gelisah juga. Tiba-tiba jam 3 pagi panitia datang ke rumah. Sampai minta maaf. Amplop sama besek ketinggalan. Ya alhamdulillah Bu, saat itu kita maafin panitia. Cuman panitia jangan pakai nanya apa ya. Ini panitia pakai nanya. Kok Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin elo. Ketinggalan di sono. Tuh, jadi biar kita selalu berusaha untuk membentuk pribadi yang baik, membentuk hati yang lembut. Kemudian makna sholat yang terakhir daripada huruf ta. Tadi yang pertama sidqul qawli lam. Apa lam? Layyinul qalbi. Layyinul qalbi. Kemudian yang terakhir ta. Tarkul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Jadi hakikatnya orang yang sholat adalah orang yang selalu berusaha meninggalkan maksiat. Walaupun kita hidup di dunia ini Bu, gak bisa lepas dari maksiat, betul gak? Kadang-kadang walaupun sengaja atau gak sengaja kita ngelakuin maksiat, betul gak? Betul. Contoh di jalan aja kita padahal udah nundukin pandangan tapi tiba-tiba ngelihat di depan orang pakai pakaian gak menutup aurat, gak sengaja kelihatan. Maksiat bukan? Maksiat artinya gak bisa bebas terhadap maksiat. Tapi orang yang sudah sholat berusaha untuk selalu meninggalkan maksiat. Maka poinnya apa? Ketika seseorang yang terus melakukan maksiat padahal dia sudah sholat, hakikatnya belum sholat. Makanya kan luar biasa. Kita kumpul ngaji kayak begini kan kita jadi tahu Bu ya, paham dengan makna sholat. Betul apa betul? Sebab kalau kita sama Nabi beda. Kalau Rasulullah ilmu yang nyamperin.
Rasulullah lagi tidur aja, ya ayuhal muddathir, dibangunin, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir. Jadi ilmu yang nyamperin Nabi. Kalau kita kira-kira ibu di rumah sekarang selimutan, ilmu nyamperin apa enggak? Enggak, kagak lah. Dan ibu yang harus ke sini. Dengan kita datang begini, kita jadi paham. Cuman kan kalau kita di sini kan kita kelihatan ya sama ibu-ibu di sini, wajah-wajahnya kelihatan, Bu. Ada yang badannya di sini, pikirannya di sono, ada yang badannya di sini, natap ke sini, tapi kayaknya kepalanya kayak puyeng banget mikirin apa gitu kayaknya, Pak. Kok Ustadz Doni dia tahu? Lah iya tahu kan, saya di sini kelihatan muka ibu-ibu nih. Iya. Makanya emang cirinya tuh kalau di pengajian itu begini. Apa? Kalau seandainya nih ada penceramah ketika ngebawain guyonan-guyonan yang lain pada ketawa, ada beberapa 1-2 orang yang ketawa, bisa jadi kemungkinan 2. Apa tuh? Yang pertama bisa jadi dia sakit, yang kedua banyak utang. Tuh makanya biar kita, yang ketiga, jauhi dari segala macam maksiat. Tapi kan kadang-kadang orang zaman sekarang beda ya. Iya, zaman sekarang orang beda. Ada temen datang bawa gosip baru, seneng. Giliran temen ngasih nasihat, puyeng. Ada temen datang ngajakin gibah, betah. Giliran temen ngajak sedekah, ogah. Ada temen ngajakin shopping, semangat. Giliran temen ngajakin taklim, males banget. Ada yang begitu, ada banyak. Kita ngomong supaya membuktikan. Iya. Cuman bukan ibu-ibu orang sini, bukan. Ibu-ibu orang sini mah semuanya pada soleha. Amin. Ini mah ibu-ibu kampung sono, kampung sono, kampung sono. Cuman sekarang lagi pada ngaji ke sini. Itu luar biasa. Makanya daripada kita bikin maksiat kepada orang lain, paling enggak kita nyenengin orang lah. Lebih baik itu ada manfaatnya, kasih senang orang lain. Dan salah satu supaya gampang bikin senang orang lain dengan kita kasih senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Cuman sesedekah-sedekahnya senyum, yang penting kalau kita senyum ada orang yang lihat gitu. Ntar ibu pulang-pulang dari sini, tadi kata Ustadz Donidion katanya buat nyenengin orang, katanya senyum aja, senyum gitu. Ntar bu pulang dari sini nggak ada orang, senyum aja jalan. Lah tetangga ngeliat itu ibu jalan begitu udah lama ya begitu ya gitu. Habis pulang ngaji sama Donidion kok pada PA gitu. Senyum aja kagak ada orang. Iya. Ibu ketika ngelihat suami enak dilihatnya, dipandangnya pada saat senyum apa cemberut? Senyum. Apalagi kalau kita ngelihat orang senyum kan kelihatannya kayak bahagia mulu, betul nggak Bu? Iya. Walaupun umpamanya lagi banyak utang nih, banyak utang, tapi senyum kelihatannya kan kayak banyak duit aja, betul nggak? Iya, makanya senyum aja Bu, senyum. Apalagi tadi mandang suami dilihatnya senyum. Apalagi kalau suami manggil ibu pakai panggilan yang romantis, cakep apa enggak? Cakep. Manggilnya kalau romantis gimana? Lihat Rasulullah manggil Sayyidah Aisyah gimana manggilnya? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya agak kemerah-merahan. Romantis nggak Bu? Romantis nggak? Bu, pernah nggak dipanggil begitu sama suami? Kagak. Enggak ya. Ini mah kadang-kadang suami istri, mohon maaf lagi berantem suami sama istri, istrinya mukanya rada gelap misal. Lagi berantem, istrinya pergi keluar dipanggil sama suaminya apa? Hajar Aswad, lo mau kemana? Tuh. Tentang Hajar Aswad hitam banget, panggil Hajar Aswad. Istri juga kadang-kadang sama. Gimana tuh? Iya kan ada yang cerita ke kita. Oh iya, cerita ada apa? Yang cerita bukan kita Bu. Ustadz, istri saya romantisnya pas awal-awal nikah doang. Oh iya bener. Jadi pas awal-awal nikah tuh masih romantis banget kata teman saya. Gimana contoh romantisnya? Begitu saya pengen minta minum, itu dia ambil air minum lengkap banget, air segelas pakai tatakan, pakai tutupan. Begitu punya anak satu, tatakan hilang.
Begitu punya anak 2, tutupnya hilang. Begitu anak 3, gelasnya Ngambil sendiri. Emang daripada kita bikin maksiat, lebih baik kita bermanfaat bagi orang lain, nyenengin orang lain. Kan kita kan pengen kayak begitu ya Bu ya. Kalau pengen kita dihargai orang, kita harus menghargai orang lain. Kita pengen disenengin sama orang, kita harus senengin orang lain. Makanya luar biasa, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka melalui peringatan ini, ayo sama-sama kita berusaha tinggalkan maksiat sekecil apapun. Dan gak boleh kita meremehkan maksiat sekecil apapun. Karena bisa jadi maksiat yang kecil membawa murka yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan biar nanti pulang dari sini yang kemarin kerjaannya ngerumpi, pulang dari sini jadi rajin yang kemarin masih banyak maksiat, pulang dari sini jadi rajin yang kemarin hobinya tiktokan, pulang dari sini jadi hobi baca Al-Qur'an. Yang kemarin hobinya jalan-jalan naik ke bukit, pulang dari sini jadi rajin ke Yang kemarin suka nyinyir, pulang dari sini jadi rajin Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Semuanya salatullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Ya ilah sepi amat ya. Iya. Tibang ujungnya doang tuh. Jawabnya lemes banget. Gimana? Jeng 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 jeng. Ulang sekali lagi. Bi ahlil badri ya Allah. Jeng 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 jeng. Alhamdulillah. Begitu dong. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah, sebelum ditutup, Donidion mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap panitia dan kepada ibu semua. Dan mohon maaf, saya himbau dulu. Nanti setelah Donidion turun ceramah, ibu, bapak jangan bangun pulang dulu ya. Karena Abdulnya ngaji pulang setelah doa. Karena tadi kita ngaji dibuka dengan doa kan ya. Kalau pengen bawa ilmu yang manfaat pas pulang setelah doa. Setuju? Setuju. Kita juga mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Ada yang menyinggung ibu bapak. Mohon dimaafin yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Bener. Please jangan ada dusta di antara kita. Ibu doain juga biar Donidion dikasih sehat. Karena sekarang emang udah masuk bulan Rajab, acara Isra Mi'raj ya. Iya. Kita alhamdulillah juga lagi padat acara Bu. Jadi nanti pulang dari sini sekitaran jam 2 atau paling telat ba'da asar, Donidion langsung jalan lagi acara di Purwakarta. Mana lagi macet lagi ya? Iya. Pulang dari Purwakarta malamnya acara lagi di Cakung, Jakarta Timur. Lusa pagi saya harus jalan lagi ke daerah Cimahi
Terus siangnya ke daerah Parung Bogor, biasa kajian rutin Kitab Riyadhus Shalihin setiap 2 bulan sekali. Malamnya acara terakhir di daerah Bekasi Selatan. Itu juga kalau ada yang ngundang, Bu. Iya. Udah serius banget. Ustadz saya padat banget. Padat. Tadi kita udah minta maaf sama Ibu-ibu ngelihat, Masya Allah Ustadz padat banget. Ya kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang, ya enggak, Bu. Ibu-ibu kena prank. Iya. Mudah-mudahan kalau kita masih dikasih umur dan kesempatan, kita akan berjumpa lagi insya Allah. Cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau punya mantu bisa baca doa, Pulangnya pasti bawa berkat. 4 tambah 4 Sama dengan 8. Ibu yang pengen punya mantu Ustadz, Cari Ustadz Doni dan Dion yang tampan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.